Oke, baik anak-anak, kita masih pokok bahasan fluidastatis ya. Jadi untuk video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai hukum Archimedes ya. Sedikit menyampaikan sejarahnya bahwa hukum Archimedes itu ditemukan oleh Archimedes, namanya Archimedes ya. Beliau itu hidup di Yunani ya, atau dilahirkan di kota pelabuhan Syracuse ya. Syracuse sekarang yang dikenal sebagai Sisilia. Nah, bunyi hukum Archimedes adalah zat cair akan memberikan gaya angkat atau gaya apung terhadap suatu benda yang bernilai sama ya dengan berat zat cair yang dipindahkan itu sendiri. Nah, artinya bahwa hukum Archimedes itu sebetulnya sudah kalian amati atau sudah kalian lakukan, sudah kalian ketahui mungkin pada saat kalian duduk di bangku SMP ya. Materinya itu mengenai peristiwa mengapung melayang tenggelam. Nah, biasanya kalian pasti praktikum menggunakan telur ya, yang diberikan larutannya diberikan sebuah garam, bukan sebuah garam, beberapa larutan garam supaya peristiwa itu menjadi mengapung melayang tenggelam. Nah, pada tahun pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi ya, Archimedes itu menemukan hukumnya ya, dinamakan dengan bunyi hukum Archimedes. Nah, ini dia yang tadi saya sampaikan ya, bahwa penerapan hukum Archimedes itu ada mengapung, melayang, tenggelam. Nah, ini syarat-syarat ini nanti akan dibahas secara mendetail ya, untuk penurunan persamaannya atau penurunan rumusnya ya, kalian perhatikan saja ininya dulu ya, diperhatikan dulu silahkan. Ini juga termasuk ke dalam penerapan hukum Archimedes ya. Peristiwa mengapung itu ya, kapal laut itu termasuk peristiwa hukum Archimedes ya. Hidrometer juga termasuk hukum Archimedes karena ketika dicelupkan ke dalam air itu mengapung ya kan. Kemudian ini kapal selam. Nah, kapal selam itu antara tenggelam dengan melayang ya, di antara permukaan air dan bawahnya, bagian bawahnya. Balon udara. Nah, balon udara juga termasuk hukum Archimedes karena mengapung atau melayang di udara gitu ya. Oke, itulah penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, yang berikutnya kita akan bahas ya secara detail mengenai hukum Archimedes. Bahwa hukum Archimedes tadi sudah disebutkan bahwa benda apapun yang dimasukkan ke dalam zat cair atau dicelupkan ke dalam zat cair sebagian ataupun seluruhnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya atas atau gaya apung. Sebesar apa? Sebesar berat zat cairnya itu sendiri ya. Nah, nanti ini penerapan hukumnya mengapung melayang tenggelam saya sampaikan secara detail. Tercelupnya suatu benda ke dalam zat cair di mana sebagian bendanya berada di permukaan air ya, dan sebagiannya berada dalam zat cair, itu yang dinamakan dengan mengapung. Nah, saya sajikan juga dalam bentuk gambar ya harusnya. Nah, ini dia. Ini sebagian ada di atas permukaan air, sebagian itu berada dalam zat cairnya ya. Nah, ini dia. Sesuai dengan hukum Archimedes, setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair itu memiliki gaya apung ya, dan berat bendanya itu sendiri. Nah, untuk volume benda di dalam air itu setengahnya dari volume benda secara keseluruhan ini. Jadi setengahnya ya, itu ketentuannya. Nah, persamaannya ini dia. FA sama dengan WB ya. FA sama dengan WB. FA itu gaya apung, WB itu berat benda atau berat baloknya. Ini nih berat bendanya. Kita turunkan dari FA ya, gaya apung itu Rho kali G kali V. Karena ini dalam zat cair, maka Rho F kali G kali VBF. VBF itu menandakan volume benda di dalam fluida. Ya, ingat, volume benda di dalam fluida sama dengan WB itu berat benda, maka diturunkan massa kali gravitasi, MB dikali G. Oke, sampai sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini tetap sama, diturunkan persamaannya sama. Nah, yang bawah yang sebelahnya, yang sebelah kanan itu turunkan lagi, bahwa MB kali G diturunkan adalah Rho B kali G kali VB ya, kali VB.
bahwa M itu kan rho sama V ya kan hubungannya. Maka rho B kali G kali VB. VB itu apa? Volume benda secara keseluruhan ya. Nah, kalau yang ini di dalam fluidanya. Ya, kita sederhanakan karena di sini nilainya sama dengan, maka nilai G-nya kita coret ya. Kita hapus. Maka persamaan yang dipakai atau yang digunakan ketika kalian menemukan soal dalam keadaan mengapung ya, hukum Archimedes dalam keadaan mengapung penerapannya, maka rho F kali VBF sama dengan rho B kali VB. Keterangannya bahwa rho F itu massa jenis fluida. Video sebelumnya saya sudah menyampaikan jenis-jenis massa jenis ya, atau tetapan massa jenis. Mulai dari air, minyak, alkohol, air raksa, dan sebagainya. Kemudian VBF itu volume benda di dalam fluida yang termasuk ini ke dalam zat cairnya. Nah, sama dengan rho B itu adalah massa jenis benda ya, dikali VB. VB itu adalah volume benda secara menyeluruh. Oke, itu ya untuk penerapan hukum Archimedes yang pertama atau yang poin A dalam keadaan mengapung. Ya, yang berikutnya adalah dalam keadaan melayang. Dalam keadaan melayang itu tercelupnya suatu benda ke dalam zat cair di mana benda tersebut berada di dalam tetapi tidak mencapai dasar. Artinya di dalam itu dalam zat cair ya. Seperti kapal selam kan melayang ya kan. Di atas enggak, di bawah enggak, di dasar enggak gitu, nyampe dasar enggak. Nah, itu dia yang dinamakan dengan melayang. Ini dia ketentuannya. FA sama dengan WB. Sama seperti keadaan mengapung ya. Nah, FA sama dengan WB. Nah, namun nanti ada yang berbeda. Yang bedakan apa? Turunannya ya. Kalau tadi mengapung itu buat sama dengan, kalau ini per ya, FA per WB. Ini kan sama dengan ya, dibuat per FA per WB. FA nya rho F kali G kali VBF, sama kan? WB nya rho B kali G kali VB. Maka FA per WB nya sama dengan rho F per rho B. Karena nilai G dan nilai VBF ataupun VB nya itu nilainya sama. Ketentuannya VBF sama dengan VB. Jadi dicoret semuanya, tinggal rho F per rho B. Nah, inilah persamaan kedua yang digunakan ketika kalian menemukan soal hukum Archimedes, penerapannya dalam keadaan melayang. Ya, yang berikutnya adalah peristiwa tenggelam. Tercelupnya suatu benda ke dalam zat cair di mana benda tersebut mencapai dasar ya, sampai dasar dari bendanya itu ya. Oke, inilah ketentuannya bahwa WB itu lebih besar daripada FA. WB itu apa? Berat benda lebih besar daripada gaya apungnya benda itu sendiri. Makanya benda tersebut tenggelam, ya kan? Kita turunkan dari WB, rho B kali G kali VB lebih besar daripada rho F kali G kali VBF ya. Karena karena VB sama dengan VB lebih besar daripada VBF, maka rho B juga sama dengan lebih besar daripada rho F. Ya, ini hanya konseptual saja nih ketentuannya. Seperti itu untuk yang tenggelam ya. Itulah peristiwa penerapan hukum Archimedes ya. Ada peristiwa mengapung, melayang, tenggelam. Silahkan persamaan yang digunakan dalam peristiwa tersebut untuk bisa lebih dipahami lebih dalam lagi. Nah, yang berikutnya kita seperti biasa membahas beberapa contoh soal ya, atau saya sajikan cukup satu contoh soal terlebih dahulu. Ini dia. Perhatikan gambar berikut ya. Sebuah bola kasti sepertinya nih ya, dicelupkan ke dalam kita nyatakan saja balok ya, yang berisi zat cair. Sepertiga bagiannya terapung, tampak seperti gambar di atas ya. Jika diketahui massa jenis zat cair adalah 1200 kg per meter kubik, tentukan massa jenis bola, rho bolanya ya kan. Penjelasannya nih.
volume bola yang tercelup adalah volume ininya ya, keseluruhannya ya. VB min V terapung ya. VB itu volume benda secara keseluruhan. VB min sepertiga VB. Sepertiga yang tercelupnya ya. Yang terapungnya, mohon maaf, yang terapungnya. Jadi sisanya adalah 2/3 VB. Massa jenis bola yang ditanya. Maka Rose dikali VTC ya kan, sama dengan Rho B kali VB. Yang kita butuhkan adalah massa jenis bola, Rho B-nya. Tinggal pindah ruas ini. Jadi dibagi ya. Rose-nya adalah 1200, VTC-nya adalah 2/3 VB per VB. VB-nya tetap tuliskan VB karena sebenarnya nilainya 1 ya. Ini boleh coret nih. VB sama VB coret. Jadi tinggal dikalikan antara 1200 kali 2 dibagi 3. Hasil akhirnya adalah 800 kg per meter kubik. Nah, ini kesimpulannya. Jadi massa jenis bola yaitu sebesar 800 kg per meter kubik. Nah, itu ya contoh soal mengenai peristiwa mengapung ya. Mengapung. Saya yakin kalian bisa memahami soal semudah ini. Paling kalian lebih condong ke penentuan nilai VB-nya ya, VTC-nya nih. VTC-nya. VTC itu nilai VB atau seluruhan benda ya kan, volume bendanya dikurangi volume yang terapungnya itu. Yang terapungnya. Baru kita temukan ini volume yang di atas zat cairnya, di dalam zat cairnya ya, 2/3-nya. Yang terapungnya nih 1/3. Jadi yang dalam zat cairnya itu 2/3-nya. 1/3 tambah 2/3 kan 3/3 atau 1 VB. Ketemunya VB. Volume benda, 1 volume benda. Oke, terima kasih untuk contoh soal yang sudah disajikan. Jadi silahkan disimak dan dipahami baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.